Belas ri karang bacang. Budak jamur. Nek tani. Anu aja KBT aja. KBT ya. Nama kelompok tani KBT. KBT belas ri gitu aja. Iya. Bu ini punya ibu. Apa itu? Oh ya Allah. Saya Rani. Sarah 15 tahun. Udah 5 tahun lalu. SMA pas semuanya pas dia SMP. Dicentang kok sih. Oh dicentang. Dicentang berkurung ya. Ini tuh isi, kok dibaca kan? Diisi Bu. Kalau ibu memang tidak tahu gitu yang mana. Harusnya nek dibaca ke narasumber. Udah berapa tahun itu menanam kayak Enggak nama kelompok cerita apa ini? Kawit Umbul Asri ya. Yang tidak tahu nggak apa-apa Bu langsung. Tidak tahu ya, tapi ya nanti apakah punya Oh iya, oke. Ya. Persoalan utamanya apa? Ya, aku sekolah. Rasa dia bareng loh. Sekolah meneh. Sama mau belajar rumah tangga. Dengan ki bakul loh. Bisnis loh. Harus dagang ora kecilin Usaha, wirausaha. rumah Halo, tangga. assalamualaikum Gus Ye. Iya, dibenar ke silang. Kalau yang ibu memang nggak tahu. Halo. nggak harus benar Bu jawabannya. Ini nganu di apa di lingkari boleh? Iya boleh. Disilang boleh, dilingkari boleh. Yang kecil itu polybag 2x3 apa ya? Ukurannya aku nggak hafal. Yang menurut ibu di saya dulu. Biar Setaunya ibu jawabannya. Soalnya nanti. Semampunya. Ya semampunya Bu. Betul. Kayak kata ayo ngene iki ya. Ya, nanti habis setelah itu baru dijelasin. Nanti baru. panas banget. Melingkar ya. Iya, aku juga gitu. Tetapi besok Bapak Adi harus kesana dulu. Oh, kesana jajan di Masakan apa ini? Iya, seperti ini. Senyum hari ini. Pura-pura wae. Nah, lulus kan mengulangi ujian ulang dulu. Apa tak mulai aku. Nanti setelah ini kan dijelasin tes praktek nanti ada kan peningkatan buat istilahnya tahu nanti jawabannya mana benar. Sakit anu toh. Nggih, makke sakit sowan tuh juga jam setunggal. Nggih, merapat wonten posko mawon. Nggih, wonten posko mawon. Nggih. Pokoknya nanti kita sekut-sekut dulu aja untuk kelanjutannya. Nggih, oke ngoten ya Bu De. Nggih, matur suwun. Nggih, assalamualaikum.
Adat itu bukan kan sing do lebokke nang nggon Oh. gendul-gendul barang kaya nek biyen. Diurep nang banyu kan. Dhewe kan wis rado. Jelas gono meja. malah larang loh kan. Iya. Nek dadi nam Kaya ngono kaya kan bambu. Bismillah. Ya Bu. Baik, ini saya langsung mulai saja ya Bu ya. Pertama-tama selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya ibu-ibu, perkenalkan, nama saya William. Saya dari mahasiswa Polbangtan Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta jurusan Pertanian, mahasiswa semester akhir. Kebetulan saya sekarang mengambil kajian tugas akhir mengenai tentang tanaman jahe merah. Nah, di mana tanaman jahe merah ini saya memilih lokasi yang berada di Pista Agromedia. Jadi Pista Agromedia ini merupakan salah satu kebun bibit tanaman unggul yang menyediakan berbagai jenis macam bibit yang berada di Desa Telogowadi, Kecamatan Melati, Kabupaten Sleman. Dan pemilik dari Pista Agromedia sendiri ialah Bapak Hasan yang ada di belakang. Itu adalah owner dari Pista Agromedia. Dalam hal ini saya mengundang ibu-ibu untuk memberikan sedikit pengetahuan mengenai cara pembibitan jahe merah bersama KWT Umbul Asri. Sebelumnya ibu-ibu, saya mau tanya, apa ibu sudah tahu belum apa itu pembibitan, Bu? Kan tahu tapi caranya belum Itu ya. jelas belum arti tahu. pembibitan Ya. itu tahu. Nah, ya, jadi pembibitan sendiri itu kan Bu merupakan salah satu tahap dari budidaya, proses penanaman bibit. Itu kan dimulai dari bentuk bisa akar, bisa batang atau daun. Dalam hal ini tanaman jahe merah itu kan sendiri merupakan tanaman jenis rimpang. Jadi yang penanaman bibit itu dari akar rimpangnya sendiri. Nah, nanti memunculkan tunas baru itu melalui tahap proses namanya penyemaian. Nah, penyemaian dari jahe merah sendiri itu dilakukan tidak terlalu sulit dan cukup mudah, serta menunggu jadinya dari bibit itu tidak terlalu lama, kurang lebih selama 1 bulan. Nah, mengenai kalau cara pembibitan jahe merah itu untuk alat dan bahan yang kita butuhkan itu tidak terlalu juga sulit untuk ditemukan atau didapat. Misalnya kalau dari alat itu sendiri bisa sebab kecil, terus kita yang penting ada cutter atau pisau, kemudian polybag. Nah, untuk polybagnya itu nanti yang berukuran kecil. Selanjutnya itu keranjang atau tempat menaruh dari semaiannya nanti. Untuk bahannya sendiri itu yang pasti bibit rimpang jahe merah, kemudian tanah yang subur atau gembur, sekam bakar, kapur dolomit, kemudian fungisida, dan plastik atau paranet. Nah, ibu-ibu tahu nggak manfaat dari jahe merah itu apa, Bu? Ya, kesehatan, betul. Jadi jahe merah ini sebenarnya memang lebih cocok ibu-ibu untuk dibuat sebagai minuman herbal gitu ya. Jadi apalagi situasi sekarang kan kita dalam pandemi COVID-19. Jadi jahe merah ini merupakan salah satu memang tanaman yang cukup untuk bisa dikonsumsi untuk menjaga stamina tubuh kita ya Bu ya. Karena dari berbagai manfaatnya saja itu sudah sangat banyak sekali ya, bisa membantu menyediakan sakit perut, terus menghilangkan jerawat, kemudian mengurangi rasa sakit pasca proses, kemudian juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah, kemudian baik untuk kesehatan rambut, kemudian dapat memperlancar peredaran darah, dan aromanya itu bisa membantu menurunkan stres. Jadi jahe merah ini Bu, kalau dibanding dengan jahe-jahe yang lainnya itu kan karena kandungan minyak atsiri itu lebih tinggi dibanding jahe yang lainnya, dan rasanya itu lebih pedas. Jadi memang lebih cocok untuk dibuat minuman herbal sebagai obat-obatan tradisional. Nah, untuk langkah-langkahnya sendiri Bu, kalau dalam melakukan pembibitan ini dimulai dari kita mempersiapkan polybag. Untuk polybagnya itu jadi
ukuran yang bisa kita gunakan pada umumnya itu 10 kali 15 Dia kan atau orang tuh ya. 15 kali 20 ya Bu. Nah, jadi ukurannya itu yang kecil ya, 10 kali 15 atau 15 kali 20 cm. Nah, selanjutnya yang kita lakukan itu mempersiapkan media tanam. Nah, media tanamnya itu Bu, terdiri dari tanah yang subur. Jadi tanah yang subur tuh yang penting dia tanah kayak berpasir, berwarna coklatan atau hitam Bu, tapi tidak terlalu lengket, jadi tidak juga terlalu keras. Jadi dia gembur. Biasanya tuh kayak tanah-tanah kayak bisa dari Merapi itu kan Bu, yang lebih gembur. Kemudian sekam bakar, bisa dari kulit-kulit padi itu dibakar. Biasanya juga tuh sekam bakar itu ya kulit dari sisa padi Bu. Iya, jadi itu dibakar. Iya, jadi abu gitu. Tapi bisa berupa padi itu Bu. Nah, kemudian kapur dolomit. Jadi kapur dolomit ini yang kayak semacam tepung itu Bu, yang warna putih. Itu manfaatnya, tujuannya itu pemberiannya itu untuk menetralkan pH tanah atau membantu menyuburkan tanah. Nah, perbandingan 1 banding 1 banding 1. Setelah itu kita harus memilih rimpang jahe merah. Nah, kalau kita mau melakukan pembibitan ibu-ibu itu jahenya itu kita lihat dari kualitas jahenya. Jadi jahe yang bagus itu dia itu harus yang segar dan dia itu yang sudah kira-kira umurnya usia 1 tahun Bu. Sebenarnya iya, sebenarnya kalau 8 sampai 10 bulan kan sudah bisa dipanen ya. Nah, tapi kalau mau dijadikan bibit itu lebih baik umurnya itu 1 tahun Bu, lebih lama. Karena dia kan kualitasnya semakin lama dia semakin bagus dan dia ada muncul mata tunasnya nih Bu. Jadi pada setiap mata tunas itu dia sudah muncul dan dia tidak ada luka atau goresan pada jahe merah itu sendiri. Nah, setelah itu nanti masuk dalam penyemaian. Kita mau menyemai bibit jahe merahnya itu sebenarnya memang yang idealnya bisa dilakukan saat musim penghujan. Tapi tidak juga menutup kemungkinan kalau di luar musim hujan, karena kan kalau misalnya musim hujan kan pada saat nanti penyiraman bibitnya itu kan tidak terlalu kita sering karena sudah ada bantuan dari air hujan gitu kan Bu. Tapi kalau di luar musim itu juga bisa kita tanam. Nah, setelah itu sebelum kita masukin nanti di polybag itu alangkah baiknya tuh bibit jahe merah yang segar ini itu nanti direndam dengan larutan fungisida Bu. Jadi fungisida ini adalah larutan pestisida yang tujuannya itu untuk membantu membunuh hama atau jamur. Jadi kan ini kan rentan kita terserang jamur atau apa ya, penyakit busuk rimpang biasanya kan Bu. Jadi tuh bagusnya tuh pakainya ini fungisida. Ini biasanya juga ada di toko-toko pertanian gitu kan. Karena kalau yang bagus itu mereknya seperti Atonik ini. Ini sudah sekaligus fungisida, pestisida, sekaligus dia ZPT. Jadi ZPT itu zat pengatur tumbuh. Jadi untuk merangsang pertumbuhan dari rimpang jahe itu. Nah, setelah itu nanti kalau kita udah rendam itu hanya palingan 30 menit aja Bu. Jadi kan kita rendam di cairan larutan fungisida 30 menit, kita buang airnya, terus kita angin-anginkan jemur. Terus itu nanti kalau udah kering kita potong nanti rimpang jahenya itu kan biasa karena ukurannya segini, jadi tuh ini satu gini mungkin bisa jadi ya 2 atau 3 lah, sekitar jaraknya tuh 5 cm. Jadi bisa jadi 3 bagian ini, nanti ditaruh di polybag. Nah, setelah itu kita tutup semaian bibit jahe merahnya itu bisanya dengan menggunakan plastik atau paranet. Jadi tujuannya itu supaya tidak langsung terkena paparan sinar matahari ya Bu ya, karena kan kalau dia terkena sinar matahari itu juga dia bisa kering. Jadi karena kondisi tanahnya itu dia harus lembab tapi tidak terlalu basah, karena itu menyebabkan nanti bisa busuk akar. Setelah itu tidak lupa kita harus siram minimal bisa 2 kali dalam sehari, atau yang penting dia keadaannya lembab. Nah, kalau sudah nanti itu bibit jahenya itu siap dipanen itu umurnya sekitar 1 bulan Bu. Sekitar 1 bulan dia sudah jadi ada muncul tunas daunnya. Biasanya ada 2 atau 3 lembar daun itu sudah muncul tunas dari jahe merahnya. Nah, nanti kalau sudah jadi itu berarti memang bibitnya sudah siap. Nanti bisa ditanam, dipindahkan ke
mau tanam di lahan bisa, atau misalnya tetap di polybag tapi nanti ukuran polybagnya itu nanti dia disesuaikan, karena untuk pembesaran kan dia harus juga pakai yang lebih besar lagi gitu kan. Nah seperti itu mungkin dari langkah-langkah dari pembibitan jahe merah. Dan selanjutnya mungkin kalau lebih paham lagi kita langsung praktek ya Bu ya. Ya, nah nanti akan juga dibantu oleh Bapak Hasan sendiri melakukan ini praktek. Mungkin Bapak bisa Mas tanya ini perbandingan air sama ini berapa? praktek dulu. Oh, langsung Mas ya? Ya, langsung dijelasin. Iya. Guys, langsung Langsung aja. bae Lihat wis. Ibu ada kesibukan. Iya. Yuk, Enggak praktek kita. berlama-lama. Soalnya Jumat bareng. Kalau Jumat kan waktunya Pendek. Pilih sama apa ya? Iki nganu, iki apa kan? Aku kan ya. papan dulu. Pertama pemilihan Mau ini kembang pakan lu. ibu-ibu sebelum nanam jahe merah kan dimulai dari bibit sebagai tunas daunnya. Pertama kita milih bibit jahe merah yang mau dikembangkan atau disemai. Yang pertama harus tua, ya kan? Paling mudah untuk mendeteksi itu tua, ya, mata tunasnya muncul. Kelihatan ya. Kalau muda mesti kempes. Ini tambah. Ya, ya. Yang kedua dari ukuran rimpang lebih dari 5 cm. Ini ada 10 cm ada, ini lebih. Ini sekitar 10 cm. Nah, tadi setelah memilih rimpang, ciri-ciri bibit yang sudah bagus, kita proses penyemaian. Nah, bahannya rimpang yang baik kayak gini. Kemudian ini nanti kita rendam dulu. Kita rendam sekitar idealnya sih idealnya 1 jam ya. Idealnya 1 sampai 2 jam. Itu air Ini air biasa. tambah itu. Ini atonik. Atonik itu zat pengatur tumbuh. Nah, ini ya. Biar dia cepat tumbuh, sama di sini dia juga mencegah munculnya hama. Ini ada keterangannya nih. Aslinya produknya macam-macam ya, ada atonik, ada skor dan lain sebagainya. Nah, intinya mengandung ZPT plus fungisida. Itu prinsipnya itu. Tumbuh Bu. Nah, ini masih baru, kita buka. Kira-kira sak sendok atau berapa? Tutup. Nah, Tutupnya. satu tutup ini cukup. Di satu tutup botol Misalnya ini berapa kilo? Nah, ini satu tutup ini standarnya untuk rendaman air bisa 2 liter ya. Oke. Nah, kita 2 liter ini diaduk-aduk, nanti ini dimasukkan. Nah, sebelum ini disemai ini diaduk-aduk dulu. Diaduk-aduk. Campur. Nah, biar dia larut. Ini adalah salah satu alternatif ya, namanya ikhtiar. Biar dia cepat tumbuh dan tidak diserang jamur. Itu intinya itu. Tanpa ini aslinya bisa, yang penting bibitnya ini bagus. Gitu. Yang bagus ya Ibu. Cuman lebih amannya pakai ini. Nah, kita potong. Ukurannya berapa? 5 cm ya. Kira-kira 1 ruas 2 ruas tangan ya. Seginian kita potong ini. Nah, ini masih terlalu panjang. Nah, ini bisa dilihat betul. Ini ada tunasnya 1, 2, 3. Ini nanti jadi tunas. Bunder-bunder. Iya. Berbunder. Dimasukkan. Ini nggak usah. Ini kalau ini dipotong terlalu kecil. Takutnya nanti cadangan makanannya sedikit, tunasnya nanti kecil-kecil. Tetap bisa. Cuman pengalaman ketika rimpangnya dipotong ini terlalu kecil, ini kan bisa. Ini nanti tunasnya kecil. Rimpangnya kuwi nak kecil mengko hasilnya sithik. Nah, kayak gini. Kalau ini kalau dipotong ini masih terlalu kecil, kita kayak gini. Nah, ini guys. Oke. Jadi melihat dari mata tunasnya Bu. Jadi ora permata. Nah, ini direndam kayak gini. Bukan dipotong bermatang, ini bukan. Ini dipotong bukan. Aslinya itu tetap bisa tumbuh tapi kecil-kecil. Oh, gitu ya. Dia nanti kecil. Heeh. Cuman bahan perkembangannya lama nanti. Oh, gitu. Kalau pengen bagus ya seperti ini. Itu. Kalau jenengan penjual bibit
yang biasanya kadang-kadang dipotong gitu-gitu itu. Tapi itu kalau sekedar mengejar keuntungan, tapi kalau mengejar apa rembangnya bagus seginian. Ya. Ini bisa nih, jadi banyak. Nah ini direndam 2 jam ya, 1 sampai 2 jam. Oke? Oke. Nah 2 jam kemudian, nah kita angkat. Nah, ya. Nggak apa-apa nanti nyuci tangan. Itu enggak bahaya tuh. Nggak apa-apa. Untuk cuci tangan, Bu. Di tangan. Oke, kita tiriskan dulu. Ke sana dulu. Oh, silene Pak Andi juga jadi ora. Tetap pas ya ini kan. Enggak tahu toh. Aku enggak ikut apa ya. Enggak aku nanti enggak jadi. Nang sana. Nah, sementara sambil nunggu itu kering, kita nyiapkan media. Ini sudah jam Iki sekarang Iya, mau di bakar. Jadi kan medianya sekam, Anu rambut tanah, sama dolomit. Rambut pari. Dolomit yang warna putih itu. Ini Mas Agus. Nah, ukuran pendeknya kan biasa segini. Nah, kita bikin media sekarang. Media ning dhuwur nek Medianya di sana. Ayo, Bu. Itu udah ada tanah subur itu. Tanah Merapi itu. itu bukan sekam toh, pasti. Lho itu Itu apa sekam. sekam lho. Iya, tekan bakar. Di sini, Bu. Itu kok aku sebelum yang 15 yang tak buat. Oh, nek Mas Agus wong bakaran. Bakar dhewe. Ini kantor dolomit atau kantor pertanian. Bahannya, lalu kita masukkan berapa? Nah, kalau di Vista pakai ini Bu. Kita pernah nyoba pakai kotoran kambing, pakai kotoran sapi juga kompos ya. Yang baru ternyata pernah pakai itu untuk jahe. Nah, pengalaman kita dari nyemai 100 tuh yang pakai kompos, yang bekas dari kandang itu loh. Ternyata yang itu cuma 20 Bu. Pengalaman betul, ternyata panas. Nggih. Nek intil gulingan. Terus pernah nyoba intil gelingan, dereng nek intil. Pernah nyoba pakai pupuk casting. Pupuk casting ternyata persentase hidup 60%. Dari 100 itu yang hidup sekitar 60. Pupuk casting, tahu ya pupuk casting ya di pakem itu loh. Bekas kotoran cacing itu loh. Itu lumayan. Karena dirasa peluang hidupnya masih kurang, walaupun lumayan ya. Saya coba masih baru lagi. Akhirnya pakai kokopit. Kokopit tahu ya? Serbuk kelapa. Serbuk kelapa itu loh. Serbuk kelapa. Oke, pakai serbuk kelapa itu ternyata pengalaman pakai serbuk kelapa lumayan ya. Persentase 80%. Nah, yang terbaru karena kokopit kan biaya produksinya lumayan, kokopit dibanding sekam. Akhirnya saya cari inovasi lain pakai sekam bakar. Ini kita bakar sendiri Bu. Kulit padi itu. Kulit padi yang dibakar. Ini. Bakar ya. Nah, oke. Ini Mas Agus. Lalu kita tambahi sama dolomit. Ini dolomit. Kapur. Kapur pertanian. Kapur pertanian. Saya pakai ini dengan yang nggak pakai ini ternyata masih bagus ini. Pertumbuhan tunasnya Anti jamur. hijau-hijau. Tapi itu khusus untuk jahe nggak Pak? Selain Weh. jahe. Semua, Bu. Nggo cabe, nggo kabeh Dolomit ini kan gunake. membantu ini, Bu. Jadi tanahnya itu lembab. Tanah. Oh iya. Nggak orang kempel. Ya, menetralkan, Bu. Biasanya Ya. tanah ada yang asam. pH-nya 6 sampai 8 dia. Nah, Membantu menaikkan pH. pH tanah. Kalau dalam bahasa kan ya, cuman intinya tanahnya kurang ora kenceng ya. Kurang Jadi akar cepet Oh tumbuh. iya. Gembur tanah. Iya, gembur. Iya, Bu. Gitu. Tur enggak nganu. Tur tanah itu air enggak gampang tergenang. Serap itu. Nyerap. Di samping itu juga membantu mengurangi uret. Uret. Nah, biasanya kan ada hama uret. Uret kan yang lagi kan kepahitan. Bisa pesan Bu De. Nek wong cabe anti jamur ngono. Nggih. Prosesnya ini tanah subur, ini tanah Merapi.
yang gembur ya, jadi Tanah yang gembur ya. tidak Nenek dhewe terlalu kan lengket sar bambu. dan juga tidak terlalu keras. Saya tuh pakai itu dongklak pring itu. yang Oh, dapat ring. Heeh. biar diedit dilihat. Oke, ini tanah subur. Dolomit tanah sekam bakar. Oke, satu. Nah, ini juga dicampur ya. Jadi mawur deh. Nek Raden Dolomit iki kenceng deh. Cepet kenceng keras deh. Ini kira emang ya tanah sekitar ini toh. Tanah Merapi. Tanah nih. Tanah Sleman intinya. Iya. Ora berarti. Ya sekitarnya. Tapi sebenarnya kan yang penting tanahnya Bu, nggak apa-apa. Nenek dhewe Nggak bak mesti juga. anu, tanah bawah pohon bambu. Ya, itu Tanah bisa. yang gembur intinya. Gembur intinya Bu, nggak mesti juga kita harus patokan Mm-mm. berarti kan Malah ras kalau ijo nyemeng. orang yang jauh kan tak mungkin harus ngambil dulu ke Merapi. Yang penting dia subur. Ya ora, kewing tanah Sleman. Ya, tanah yang gembur intinya. Subur Bu. Tanah sekitarnya. Jadi nggak perlu juga mesti harus dari Merapi lah. Tanah getat lah. Iya Bu. Parang banget. Tanah sekitar lah. Ini kan larang Merapi. Ya yang di bawah desa, bawah pohon bambu itu kan bagus tuh Bu. Ah, Gubur sekali itu. subur. Ini termasuk lembah Gunung Merapi. Kalau ada Merapi meletus kan apinya nyampe sini. Jadi Samburatu. Nah, ini ya. Ini udah gembur banget ya gini. Oke. Ini udah jadi. Nah, kita ngambil Kan politik. ya. Sama coba. Bisa Bu. Pertanian. Di kampus mantul terus Bu. Nanti kapalan lu ya. Nah, enggak Bu. Kan lu matul mengaduk. Orang matul neng lahan. Iya Bu. Pertanian Macul mahasiswa teladan pahlawan pangan. Nah, polybag yang kita maksud ini Nah itu Bu ukurannya. 10 kali 16. Karena ini masih bibit ya. Karena kan untuk bibit, jadi ukurannya segitu. Ya, rata-rata seperti ini ukurannya. Kalau kebesaran nanti kurang efektif. Coba ngebul. Ngabisin tanah. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Nah, barokah. Bismillah. Memang harus bismillah. Nah, ini dimasukkan. Kalau ada batu dibuang. Ini kan gembur banget. Nah ini ukurannya seperti ini. Kalau kita di spa seperti ini, ya, jadi ukurannya nggak terlalu penuh ya. Apa enggak? Di atas Seginian ya, sedikit dimasukkan. Posisinya gibas, mau menghadap sini sini. Dia tetap nyari ke atas naik. Jadi tunasnya dia kan mencari sendiri ke atas. Ya, Oh ditutup. ya ditutup. Udah. Terus ini sampai sedikit meneh. Nih, Ini kurang udah segini. Kurang. oh, cukup. Bisa ditutupi kok. Bisa ditutupi kok. Net-net kan ada nih. Udah, Bebas. udah tak kasih. Nih, Tak kasih. udah dikasih. Oh nggak apa-apa. wes. Itu cukup sederhana Bu ya. Habis itu Ini jentik. Setelah kumpul. kita lihat yang sana, Oh iya. Ya. yang udah banyak semai. Ini prakteknya. Kita lihat hasil yang Nanti ini ditaruh di tempat yang Oh iya. teduh. Oh ya, ini kita ambil. Kita taruh di tempat yang tidak kena hujan.
Mau sakol mau jahit diberangkatin. Lho kae. Kok jeruk kae lho jeruk. Apa jeruk sik dinggo masak iki lho. Iki dene kan iki. Itu udah kamu siram itu. Taruh mana Belum. ini? Enggak, mati enggak ada enggak ya? Ini bagus. Ini serentak ini. Ora apa-apa iki salare. Ya enak bodoh karena nggak baru ngasih. Dan kadang-kadang tanaman itu ada yang cepat ada yang lambat. Tetap nggak kemana, cuman nggak jauh juga. Itu yang asli tadi semuanya ditaruh di sini kalau Nah, taruh di sini. Tenaga kita nyiramin biasanya sehari tergantung kondisi ya. Kalau cuaca panas biasanya 2 kali. Kalau cuaca mendung sehari sekali. Ini kan sore kan kadang mendung, biasanya pagi. Cuman sehari sekali nek sering hujan kayak gini. Terus dipindah ya kalau udah anu ya. Nah ini ditunggu, dirawat, terus prasyaratnya ya ini yang atasnya kita kasih plastik nih. Kenapa ada plastik ini? Harus ada Biar dia nggak kena hujan. Hujan kan mengandung asam. Itu mari kuning-kuning. Pernah kita nyemai di tanah kena hujan, itu kuning-kuning, wakah tenan. Nyemai tolong karung udah Ya kuning-kuning. memang tempatnya harus khusus. Memang harus khusus. Tuh. Maka kita pakai plastik dulu biar nggak kena hujan. Nah ini kan kalau sore ditutup. Ya nggak kena hujan. Ben anget rasanya. Aman, sirami aman gitu. sampai sekitaran 1 bulan. Nanti dia Waduh, 1 gile. bulan itu Omahe biasanya agak besar ya. seginian. Kita 3-4 daun. Kayak ginian. Mindah naik berapa? Nah itu bisa diedarkan ya. Dalam artian mau bisa ditangkarkan lagi, mau di tanah, mau di tempat awal. Jangan perlu Ini Dijual piro, Mas? Dalam saya biasanya yang gini heeh. saya jual kalau pembelian sedikit 3.000, kalau banyak biasanya 2.500. Ini tadi ada tamu beli jahe. Kalau tadi tuh Itu berapa? 3.000. beli kaya kudu Mas aku Kalau langganan udah beli banyak 2.500. Oh. Kita belum langganan Bu. kan baru belajar. Ya Bu. Nanti buat member. Belum memenuhi masih yang mahasiswa. Itu Bu ya, terus Tak pelayani dene anu pencegahan hama. Pertanyaannya dari selama pembibitan apakah ada kemungkinan hama? Heeh. Bisa jadi ada. Oh. Nah, kita lihat aja perkembangannya. Kadang-kadang ada kuning-kuning gitu. Oh gitu. Nah, makanya pencegahannya kita pakai rendam apa namanya atonik itu biar nggak kuning-kuning. Itu. Nah, terus kenapa kok nyemainya nggak langsung di tanah Mas? Kalau di polybag dulu. Kalau di tanah nyemai di tanah banyak itu, begitu dia yang satu kena jamur yang lain kena. Jadi modelnya gitu. Tapi kalau di polybag dia satu kena, yang lain nggak kena nggak ikut. Nggak masalah itu contoh ya. Ini nggak ada tuh yang kena jamur nggak ada Coba tadi. kita cek sebelah sana. Oh. Nah, Nek sing kena contoh. jamur ki kok ngapuan. Ini yang agak kuning-kuning ini. Oh. Yang gini lah. Terus itu Enaknya kan gak nular. Proses ya. mengantisipasi disemprot. Daun menguning. Dia itu direndam sekorat itu. Apa Pada direndam saat pembibitan itu lah. mau nyemainya Bu direndam tadi dengan fungisida tadi atau Nah, ini kan ini masih ada harapan, ini kan masih jejak yang pucuknya aja. Itu biasanya ada virusnya itu, makanya ada dolomit. Ini kan dolomitnya kurang nih. Oh. Yang ada dolomitnya cenderung dia kuat. Yang ada putih-putihnya itu loh. Daripada yang nggak ada. Jujur. Kokoh. Gitu ya Bu ya. ya. Oke, sekian terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ya kembali. wabarakatuh. Ya, oke. Wis ilmune wis. Tinggal praktek katanya prasyaratnya ya ini yang atasnya kita kasih plastik nih. Kenapa ada plastik ini? Biar dia nggak kena hujan. Hujan kan mengandung asam. Itu mari kuning-kuning.
palsu. Jadi apakah ibu terampil atau tidak? Nah, setelah tadi udah dijelasin, ini kembali mengisi yang tadi. Mau ranget kayak fisik kayak. Jadi setelah apa yang dijelaskan, setelah apa yang dijelaskan tadi, sekiranya mungkin ibu bisa tahu jadi bagaimana tahap-tahapnya. Nanti ujian 17 lagi. Nanti kalau tak bunyi. Memori penuh ya. Iya. Udah tenang dulu. Gimana cara ngasihnya? Saya sana bar praktek ini sih gampang. Iya, Saya ngerti. ngerti kan Bu ya caranya. Kamera sekarang nggak nonton. Hancur, sampai mungkin waktunya udah terus mati sendiri gitu kan. Tadi itu mati sendiri ada 3, videonya 4 kayaknya. Itu cuma nggak bunyi. Kok 100? Udah Bu. Kemarin kita harus yang nggak banget kita punya itu nggak bingung bagiin hati di sana. Maka dari sini jangan Yang di Jalan Keselamatan itu sampingnya makam pahlawan. Oh, sampainya itu ya. Ah, Oh, saya sering ke sana tuh. Sana ke Indonesia. apa? Sistem error. bagus kan dari situ. Nah, udah jadi. Kalau yang tak mau capek kan biasa langsung beli jadi bibitnya kan. Nah, kalau orang luar dari Jawa tuh disaraninnya yang rimpang. Karena kan kalau di perjalanan Nanti akan ini nomornya Bapak Ayu. oh iya, Nanti kan kalau ada yang untuk duduk ini. iya. Ada juga kartu namanya kok Bu. Nah, nanti. Sudah Bu? Iya. Nah, iya. Terima kasih Ibu-Ibu sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam kegiatan penyuluhan saya mengenai tentang pembibitan jahe merah bersama KWT Umbul Asri. Nah, bagaimana Ibu-Ibu tadi setelah melihat penjelasan dan langsung praktek mengenai cara pembibitan jahe merah? Mudah bukan? Ya. Ya, jadi mungkin ini siapa tahu bisa nanti kan kalau ibu-ibu coba menanam di rumah di pekarangan itu dengan media polybag, jadi tidak terlalu lahan yang tidak terlalu besar tapi bisa ditanami tanaman jahe merah kan, jadi sekaligus untuk keindahan di halaman rumah gitu, jadi juga ada manfaatnya untuk nanti kalau pada saat panen kan bisa untuk kita konsumsi gitu, atau mungkin kalau sudah banyak bisa juga dijual atau bagaimana gitu kan. Nah, mungkin saya cukupkan sekian Ibu-Ibu, terima kasih atas kehadirannya dan saya mohon maaf jika dalam penyampaian penyuluhan saya ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya rasa cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Oh ya, Ibu-Ibu kita foto dan dia tidak ada luka atau goresan pada jahe merah itu sendiri. Nah,
Setelah itu nanti masuk dalam penyemaian. Kita mau menyemai bibit jahe merahnya itu sebenarnya memang yang idealnya bisa dilakukan saat musim penghujan. Tapi tidak juga menutup kemungkinan kalau di luar musim hujan, karena kan kalau misalnya musim hujan kan pada saat itu sebelum kita masukin nanti di polybag itu alangkah baiknya tuh bibit jahe merah yang segar ini itu nanti direndam dengan larutan asri jaya Vista Agromedia sukses.